Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ay yahduruna. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina Rabbana ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Hmm. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra Hmm. wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abaduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma adzabi abduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikati muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadilana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an waghfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham suhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan keyakinan, taufik, hidayah sehingga kita bisa menikmati kajian tafsir Al-Quran ini dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kita lanjutkan surat Al-Mursalat ayat ke-20 dan ini sampai ke-28 yang mana Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia dan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Yang sebelumnya Allah menjelaskan tentang kejadian kiamat. Jadi pada dasarnya Allah itu memberikan manusia itu penjelasan dalam segala sisi. Kalau tidak percaya sama tentang kiamat, mari kita lihat kehidupan yang nyata kita lihat setiap hari. Bahkan Allah memberikan apa? Asal mula kita itu apa supaya kita sadar bahwa hidup itu tidak punya kekuatan tanpa pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum mimma'in mahin. Ingat jamaah, mahin pakai hak. Itu orang kalau manggil orang mahin itu hati-hati jamaah. Artinya yang dihina, yang terhina. Ya, jangan sampai kita salah memberikan nama. Jadi, apa air hina itu? Air mani yang keluar dari kemaluan laki. Yang dikeluarkan kemudian ke dalam rahim perempuan. Inilah asal mula kita. Kalau kita bangga diri, tidak percaya sama Allah, sombong, padahal semuanya laki perempuan sumbernya sama. Tapi sebelumnya Nabi Adam dari tanah liat. Supaya kita sadar, nikmat Allah terlalu banyak bahwa air hina dina ini sumbernya dari Allah. Kita tidak punya sama sekali apa andil. Kemudian Allah jadikan air itu ke dalam rahim, ya bertemulah apa itu dengan sel telur wanita. Itulah tempatnya manusia berkembang sampai akhirnya jadi manusia yang sempurna. So, tidak bisa ditaruh tempat selain rahim ini atau istilah bayi tabung ya rahimnya orang lain. Sampai pada apa waktu tertentu kemudian Allah tentukan bentuknya sebaik-baik Allah ciptakan manusia ahsana takwim. Jadi ini manusia masih tidak percaya tentang bahwa semua itu nikmat dari Allah, maka celakalah manusia yang mendustakan tentang ayat-ayat ini. Padahal kita semua melihat, kita semua menyaksikan, padahal kita semua tahu ini semuanya atas perbuatan Allah. Tidak ada yang lepas dari apa yang dilakukan oleh Allah, yang manusia itu diciptakannya tidak langsung jadi orang besar, orang tampan, tapi dari air yang tidak ada bentuknya. Kemudian Allah iringi dengan apa? Kebutuhan manusia setelah lahir di mana? Di bumi. Allah jadikan bumi tempatnya berkumpul. Baik itu orang mati atau orang hidup. Yang mati dikubur, yang hidup di atas bumi. Inilah tempat manusia. Jadi ini jasad tempatnya di bumi, tapi ruh itu abadi jamaah. Hanya pindah tempat di alam barzah. Sedangkan orang yang mati yang beriman, yang matinya syahid, langsung menuju surga ruhnya, termasuk para nabi itu. Jadi dunia ini tempatnya berkumpul jasad yang hidup dan yang mati yang ditinggal ruhnya. Dan kita bisa melihat ini jamaah kalau kita mengiringi orang-orang meninggal. Kemudian Allah sempurnakan juga, Allah cukupi bumi ini dengan apa? Gunung. Supaya manusia ini bisa hidup di muka bumi. Kenapa? Sebelum ada gunung,
di bumi ini, selalu bergerak bumi ini. Maka itu namanya pasak bumi. Lalu Allah kasih air yang tawar agar bisa diminum. Kalau airnya asin, getir, maka kehidupan pun sulit, jemaah. Ini pun manusia masih mendustakan kalau nikmat semuanya dari Allah. Ini yang perlu dikaji dalam malam ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin yakin bahwa hidup itu bukan cuma-cuma, tapi apa jemaah? Ibadah hanya kepada Allah. Jangan sampai kita diingatkan tentang kiamat masih tidak percaya. Awalnya sumpah Allah tentang al-mursalat, baik malaikat dan angin. Karena manusia itu dibuat sumpah supaya percaya bakal kita itu bakal dibangkitkan. Baik, kita kaji tafsirannya ayat 20 sampai 28. Yang pertama ayat 20 sampai 24, yaitu sampai tentang ciptaan asal mula manusia. Jadi manusia ini pada dasarnya diciptakan dari air yang hina dina ini. Menurut tafsir Ibnu Katsir secara ringkas, menjelaskan sebelumnya tentang orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, kemudian apa? Perbuatannya melampaui batas. Ya, jemaah ayat 16 sampai 19. Contohnya kemarin saya ambil apa? Kisahnya kaum kaum Ad sampai Allah siksa, Allah kirim bencana dengan angin, bukan 1 menit, bukan jam, tapi hampir 1 minggu. Hancur semuanya. Allah binasakan baik yang dulu walaupun yang akhir. Jadi ini karena manusia efeknya tidak percaya hari pembalasan, hanya melampaui batas. Jadi apa? Lupa daratan. Kemudian kalau kita masih tidak percaya itu karena tidak mengalami kehidupan di masa itu, coba dilihat ciptaan Allah, karunia Allah yang bisa kita lihat kelahiran di depan kita, baik melalui secara langsung atau di YouTube, di media massa, bisa kita perhatikan prosesnya kita ini jemaah. Bahkan sudah bisa dibuat proses awal penciptaan bisa dilihat secara langsung. Dulu nggak bisa, sekarang bisa jemaah. Bagaimana prosesnya air mani masuk sampai bertemu. Begitu manusia tahu ternyata belum tentu orang bisa kenal Allah, jemaah. Seolah-olah ini sudah biasa, normal, berjalan sendiri, tidak ada yang gerakkan, itu loh, jemaah. Itulah manusia. Manusia itu sering mengkafiri, sering mengkufuri nikmat Allah. Jadi manusia itu hina dibanding dengan kekuasaan Allah. Kita tidak punya kekuatan sama sekali. Cuma kalau sudah jadi orang kuat, pinter, punya kekuasaan, seolah-olah Allah itu tidak ikut campur. Dilupakan. Agama itu tidak bisa ngurusi masalah manusia. Inilah manusia yang sering lupa, seperti kacang lupa akan kulitnya. Jadi di flashback ya Jamaah, diingatkan kita itu apa? La haula wala quwata illa Alhamdulillah. billah. Tidak ada daya dan kekuatan jamaah. Maka itu banyak-banyak syukur. Jangan dapat uang baru syukur. Dapat rezeki baru syukur. Sehat terus syukur. Kita posisi apapun tetap syukur. Karena apa? Kita tidak punya modal. Modal kita dari mana? Ruhnya dari Allah. Air manimu dari Allah. Sampai jadi sempurna pun dari Allah. Tidak ada yang tidak disyukuri. Ya kan? Sampai Allah bilang apa surat Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia dan jin, kenapa manusia dan jin? Karena ini yang dituntut oleh Allah untuk ibadah, yang dikasih akal, dikasih nafsu. Kalau malaikat tidak dikasih nafsu, ya, tidak bisa maksiat. Nah, kita bisa maksiat, bisa taat. Dikasih akal. Kalau binatang dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Maka itu tidak dituntut binatang itu walaupun berbuat sekehendaknya. Kalau malaikat walaupun ibadah tidak dapat balasan pahala karena tidak punya nafsu. Kita manusia dan jin dituntut sama Allah nanti. Kenikmatan yang diberikan sama Allah ini bukan cuma-cuma. Bagaimana sikap kita selama hidup ini, jamaah?
Ya. Jadi Allah tempatkan, Allah pelihara. Sebab tidak semua orang yang berhubungan itu mesti melahirkan anak jamaah kalau Allah tidak mentakdirkan. Nabi Ibrahim mulai kapan punya anak? Sudah tua, sudah hampir tidak mungkin umur 90. Bahkan siapa Nabi Yahya itu? Anaknya Nabi Zakaria. Istrinya sudah mandul itu dinyatakan tidak punya anak. Tapi masih punya keyakinan minta sama Allah. Bisa. Tapi orang tidak sengaja berbuat zina sekali jadi. Jadi siapa yang menjadikan manusia itu? Apa karena pertemunya air mani? Enggak. Apa karena kehendaknya Allah? Siti Maryam punya suami enggak? Tidak punya. Nabi Isa lahir tanpa orang tua, tanpa ayah. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah. Maka itu andil yang paling besar Allah. Tapi Allah tidak pernah butuh kita, jamaah. Justru kita yang butuh kepada Allah. Jadi tempatnya yang paling bagus, rahim inilah yang bisa menumbuhkan pertemuan antara mani dan sel telur wanita. Sampai akhirnya Allah jadikan manusia yang sempurna. Jadi apa masih kurang? Karena apa sih istilahnya? Wah, dunia ini tidak menentu. Orang pada ketakutan. Saya dengar ada orang yang punya profesi, skill, mungkin bisa memperbaiki servis. Dari THR itu tukang servis saya ini. Bingung dia melihat orang, kok banyak orang yang collab ya. Padahal dia itu enggak collab, hanya melihat orang sampai apa bayangkan dirinya nanti khawatir. Ya, perusahaan-perusahaan besar bisa collab. Loh, itu semuanya yang menentukan Allah. Saya tanya, siapa yang paling kaya bisa menyaingi Korun? Yang hartanya sampai bergudang-gudang emas. Bahkan yang diangkat kuncinya bukan satu orang. Ada enggak yang bisa nanding Korun? Dalam waktu sekejap hartanya habis enggak itu jemaah? Habis. Jadi Iya. yang menentukan habis enggak tidaknya itu bukan manusia. Milik Allah kembali kepada Allah. Cuma di waktu dikasih dikemanakan. Ya kan? Jadi jangan sampai kita ini seolah-olah milik kita. Bukan innalillah. Kita milik Allah. Wa inna ilaihi rojiun. Kita semua kembali kepada Allah. Nanti dipertanggung jawabkan. Di dalam rahim minimal berapa yang jadi? 6 bulan. Itu sudah termasuk yang paling prematur itu ya. Paling minim. Tapi kok setelah nikah jadi 2 bulan, gimana itu maksudnya? Berarti sudah kejadian kecelakaan ya. Baru nikah, lo 2 bulan sudah jadi. Berarti kecelakaan. Jadi minimal 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Itu jarang jamaah. Tapi umumnya 9 bulan. Ini pertemuannya air mani dengan telur. Inilah manusia yang lemah, yang hina dina, yang Allah ciptakan melalui proses yang melalui kelemahan dan kelemahan. Kalau Allah tidak menjaga, maka kita tidak akan jadi manusia, tidak akan lahir. Ya, inilah manusia diingatkan oleh Allah yang nggak percaya hari kiamat sampai melampaui batas seperti kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kaum ya itu Nabi Soleh, kaum Samud, seperti Fir'aun dan bala tentaranya itu semuanya karena tidak percaya hari kiamat. Efeknya apa jemaah? Melampaui batas. Apa sih gunanya supaya kita tahu bahwa kita itu diperhitungkan, dipertanyakan perbuatan kita itu. Dan apa cirinya orang percaya hari kiamat? Beramal soleh. Kalau beramal, ikhlas. Ya, tidak mungkin. Tidak ikhlas karena dia tahu ini semuanya diperhitungkan. Baik, kita lanjutkan tafsiran dari yang lain. Jadi kita ini dibuat sama Allah, ditunjukkan asal mula kita supaya kita sadar bahwa kita itu tidak pantas dipuji. Betul ya, Jama ya? Yang pantas dipuji siapa? Allah. Ah, Alhamdulillah, sering kita lahul mulku walul hamdu. Milik Allah segala kerajaan, milik Allah segala pujian. Lahul mulku walahul Iya. hamdu. Ya, betul enggak itu? Ya, hakikatnya semuanya milik
Allah. Kenapa kok kita dipuji? Ini karena Allah menutupi aib kita, menutupi kelemahan kita. Seandainya dibuka kelemahan kita, sampai dicabut semua nikmat kita, siapa yang mau tidur dengan mayat? Istri, anak, orang tua, mau ndak tidur sama mayat yang sudah bau busuk? Itulah kita jamaah. Atau mungkin kotoran yang di dalam perut ini dibuat bau. Padahal kita ini tidak ada alat penyimpanan pakai listrik loh jamaah ya. Ya, kalau dibuka bau kentut aja semuanya sudah marah, apalagi dalam perut. Ya, siapa yang mau mendekati kita jamaah? Ya, perut kita ini baunya tidak karuan jamaah. Ya, kalau dibuka baunya. Jadi jangan terus kita ini sombong. Kalau dimaki-maki marahnya luar biasa. Jadi orang yang sadar itu, orang beriman itu, kalau dihina ya tidak marah, tidak balas. Karena sadar memang saya itu tidak pantas dipuji. Tapi kalau dipuji, bilang apa? Masya Allah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sebab ada orang yang punya apa? Mata tajam. Tahu mata tajam siapa? Kalau bicara A, bisa jadi B. Kalau bicara sehat, orang itu bisa sakit. Jadi kalau dipuji, maka semakin kebalikannya. Apa jawabannya kalau ada orang punya kekuatan mata tajam itu? Yaitu ucapkan Masya Allah. Jangan bangga diri. Iya, siapa saya? Siapa saya? Tidak ada bedanya dengan Fir'aun. Ana Rabbul Allah, saya Tuhan yang paling tinggi. Kata Korun, saya punya harta karena ilmuku. Hati-hati jamaah. Puncak-puncaknya orang di waktu sukses itu ujian jamaah. Bukan suatu kemuliaan. Seperti siapa? Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihi salam. Puncak-puncaknya sampai kerajaan Ratu Balkis pun bersatu dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Bilang apa? Hada min fadli Robbi. Ini karunia Tuhanku untuk menguji saya bersyukur atau kufur. Tapi kalau Korun bilang apa? Ini karena ilmuku saya punya harta banyak ini. Langsung dalam seketika ditelan bumi hartanya. Termasuk Korunnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semakin sadar ya jemaah. Baik, kita lanjutkan kajiannya. Jadi inti daripada kajian-kajian Quran diulang-ulang itu supaya semakin sadar kalau kita tidak tahu melihat secara konkret tentang kiamat, mari kita lihat asal mula kita. Siapa yang membuat kita? Masa Allah yang bisa membuat dari air mani jadi manusia yang sempurna tidak bisa menghidupkan orang mati? Kan aneh kan jemaah? Air mani ini kalau dilihat secara detail, mana tangannya, tidak ada sama sekali. Begitu digabungkan kok jadi manusia. Ya inilah manusia kadang-kadang tidak mikir di sini. Yang dipikir mana mungkin tulang belulang hancur jadi manusia. Baik, kita lanjutkan kajian berikutnya yang ayat 25 sampai 28. Jadi Allah kumpulkan manusia itu yang mati dan yang hidup tempatnya di bumi. Ya, karena kita ini jasad kita dari tanah, kembali ke tanah. Sedangkan ruhnya kalau baik ke atas, sedangkan yang baik ditolak oleh langit, tertutup semua langit kalau dia kondisinya waktu sebelum meninggal dia orang-orang yang durhaka. Baunya busuk sebab masalahnya. Jadi orang-orang ini mati ya dikubur atau cara-cara lain dibakar tetap aja di dunia sampai tidak kelihatan mana bekasnya sampai dibuang ke laut bahkan dimakan oleh ikan kalau di bawah dimakan oleh cacing-cacing cacingnya dimakan oleh binatang tapi Allah Maha Kuasa jamaah ya tinggal satu tiupan semuanya bangkit dalam waktu sekejap. Jadi jangan pernah mikir cara jamaah. Kalau mikir cara seperti Nabi Ibrahim nanti. Coba cincang semua itu burung empat itu. Pegang kepalanya. Panggil. Langsung hidup. Caranya ya segini. Jadi kita itu tidak tahu. Kekuasaan Allah itu tidak bisa dipikir oleh manusia.
Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dalam waktu sekejap pasti jadi. Kalau kita selalu berpikir dengan cara kita, tidak akan bisa mengimani tentang Al-Quran, tidak akan bisa mengimani tentang hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena apa? Belum nutup, karena kekuasaan Allah itu tidak bisa diliputi oleh siapapun, ilmu Allah pun tidak bisa diliputi oleh siapapun. Allah Maha segala-galanya. Jadi ini untuk menunjukkan, Allah tunjukkan tentang kehidupan dan kematian supaya kita sadar bahwa kita di bumi ini sudah tempatnya jamaah. Terus mau kemana jamaah? Lari ke Mars? Ya, masih tidak puas. Mau cari planet-planet lain? Ya, padahal Allah sudah tempatkan kami ciptakan dari tanah, kembali ke tanah, dibangkitkan dari tanah. Itulah manusia. Kemudian Allah ingatkan juga, bumi ini sudah dilengkapi dengan segala-galanya. Semuanya ini hanya ringkasannya, gunung dan air. Padahal semuanya ada termasuk tanamannya, buahnya, rumputnya, semuanya termasuk binatangnya. Itu di bumi semua. Jadi manusia ini bukan terus cuma hidup, tidak ada kelengkapannya. Semua yang dibutuhkan ada, cuma kita terlalu berburuk sangka. Seolah-olah hidup dibiarkan oleh Allah. Tidak, jamaah. Air susu ibu keluar di waktu bayi membutuhkan air susu. Ini menunjukkan Allah sudah tahu kebutuhan bayi yang bisa dikonsumsi hanya susu. Waktu di perut, nah itu beda lagi. Inilah caranya Allah. Jadi jangan pernah kita menganggap Allah membiarkan kita, jamaah. Jadi kita ini harus merasa Allah itu sangat cinta, sangat dekat. Bahkan makhluk siapapun yang paling dicintai manusia. Yang paling dimuliakan manusia. Malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bahkan Nabi pun tidak ada dari bangsa jin, dari manusia. Harusnya kita harus lebih taat, lebih dekat kepada Allah, lebih patuh kepada Allah. Jangan sampai apa yang dikatakan Allah tidak percaya, tapi orang lain percaya. Padahal semuanya dipenuhi oleh Allah jamaah. Tapi apa katanya bos langsung siap bos. Sawaya-waya datang. Padahal manusia tidak punya jaminan. Bisa mati dia. Ya, jadi Allah tunjukkan ini supaya kita jangan sampai mendustakan nikmat Allah. Hati-hati jamaah, karena ancaman wail neraka yang luar biasa ini jamaah. Bagi orang yang sudah melihat faktanya bahwa pencipta itu Allah, yang memenuhi itu semuanya Allah, yang menjamin keluarga kita, anak kita, semuanya itu Allah, kok kita mengabaikan perintah Allah, mengabaikan berita-berita Allah tentang rukun iman, tentang hari kiamat, tidak percaya firman Allah, maka itu ya sudah, Allah tidak butuh kita jamaah. Allah masih punya makhluk-makhluk. Kalau Allah ciptakan lagi manusia dihabiskan, ciptakan lagi bisa. Bahkan para malaikat pun taat. Sekali lagi, jangan anggap agama ini seolah-olah dengan kita beragama Allah semakin senang, mulia. Oh tidak jamaah. Kita taat, tidak taat, tidak apa tidak ada sama sekali pengaruhnya bagi Allah. Tetap Allah itu Tuhan segala-galanya yang memiliki segala-galanya. Cuma kalau kita bersyukur kembali kepada kita. Kalau kita kufur kembali kepada kita. Jadi hidup ini jamaah harus sadar bukan cuma-cuma. Baik, kita lanjutkan persusuan ayat sebelumnya dengan ayat ini jamaah. Apa tujuannya jamaah? Kenapa Allah mengisahkan kiamat, kemudian dihubungkan tentang asal mula ciptaan manusia dan dihubungkan dengan kenikmatan Allah, kelengkapan yang diberikan Allah kepada manusia selama di bumi sampai pada ajalnya. Kenapa orang Allah menakut-nakuti? Karena sifat manusia itu apa? Kalau dibiarkan seperti anak itu dimanja, itu tidak mau baik di waktu belum punya aja mah kesadaran tidak biasa berbuat baik, maka itu orang tua kadang-kala memaksa, orang tua kadang-kala merayu.
supaya apa? Terbiasa berbuat baik. Tapi kalau dibiarkan terus, tidak berbuat apa? Tidak makan, tidak membersihkan diri, tidak teratur, itu akhirnya apa? Seperti anak yang tidak hormat. Lama-kelamaan apa? Yang binasa manusianya, anak itu. Maka itu Allah karena cinta, Allah kasih aturan demi kepentingan manusia. Jadi kalau pemahamannya, Allah menakut-nakuti tidak jamaah? Secara hakikat. Enggak. Siapa yang takut sama Allah? Takut itu berarti lari dari Allah enggak itu? Apa tambah menjauh? Mendekat. Jauh. True, kalau takut sama istri, takut sama suami, takut sama kekasih, apa tambah menjauh? Kan tambah mendekat, takut tidak dicintai. Iya, harusnya kan gitu ya. Jadi takut yang sebenarnya apa? Takut kalau tidak dicintai Allah, takut kalau tidak dikasih rahmat sama Allah. Takut kalau Allah sampai marah murka. Kalau sudah itu jamaah dikasih kenikmatan tapi istidrat bagaimana? Naudzubillah min dzalik seperti umat-umat yang dulu siapa? Fir'aun tidak pernah sakit selama hidupnya. Berapa umurnya? Hampir 400 tahun. Tidak pernah sakit sampai dirinya merasa dirinya tuh Tuhan. Allah azab semuanya jamaah. Tidak nunggu kiamat ya. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Telah melampaui batas, istrinya dibunuh. Ya, kaum Ad, orang-orang yang tidak berbuat salah dibunuh karena dia merasa dirinya tinggi, kuat, kaum yang terhebat. Ya, seperti sekarang siapa ya? Kalau kuat dibuat apa? Gulat, apalagi tinju bebas ya. Ya itu manusia aja. Padahal tujuannya Allah kasih apa? Supaya untuk menolong kepada yang lemah, membantu kepada yang lemah, bukan untuk apa? Bangga-banggaan mencari kenikmatan dunia tapi tidak mensyukuri. Begitu sudah tua hancur semua tubuhnya. Kenapa? Dibuat saling memukul. Bahkan sekarang ada jamaah lomba tampar menampar. Pernah lihat jamaah? Tampar menampar, kuat-kuatan tampar-tamparan sampai orangnya itu apa? Pingsan. Itu dibuat olahraga itu jamaah. Itulah manusia kalau tidak ngerti tujuan hidup. Kekuatannya dibuat apa? Untuk mencari uang tapi menyakitkan dirinya. Ya dipukul, tinju bebas. Ini tampar-tamparan jemaah. Gak laki, gak perempuan sama. Jadi tampar disiapkan pipi kanan, pipi kiri. Kalau bertahan terus saling tampar-tamparan. Sampai akhirnya apa? Pingsan. Naudzubillah min dzalik. Jadi hidup itu tidak ada artinya kalau seperti itu jemaah. Ya. Jadi Allah ini tidak berbuat baik karena dia tidak percaya tentang hari kiamat. Kemudian Allah lanjutkan dengan ayat 20-24 supaya tahu. Tidak cuma-cuma kita ini Allah pelihara. Allah kasih apa kebutuhan. Kok akhirnya tidak kenal Allah? Coba jangan lihat orang-orang yang teknologinya maju, pemikirannya yang tentang dunia luar biasa. Ambil ikan di laut langsung jadi sarden, ambil ikan di laut langsung jadi apa ikan kemasan itu ada nggak yang langsung ingat sama Allah? Banyak yang ingat atau banyak yang kufur? Apa mereka sambil sholat mencari ikan itu? Berapa banyak ikan yang diambil dalam waktu dalam jumlah yang besar dalam sekejap langsung dibuat perusahaan pabrik di dalam apa itu kapal? Itu manusia tidak ingat. Semakin dia itu dapat menikmati, menguasai, semakin tidak sadar kalau itu dari Allah. Termasuk sumber mata air ini. Kalau kita tidak sadar jamaah, sudah dikasih kekeringan di mana-mana, dicabut sama Allah, mana bisa kita hidup? Apalagi kalau sampai ditahan airnya dari langit, dari bumi, maka semuanya akan terjadi kekeringan di mana-mana. Supaya apa? Tujuannya? Supaya mensyukuri nikmat Allah. Jadi ini tujuannya jemaah. Kenapa kita ditunjukkan asal mula kejadian kita, ditunjukkan semua sekitar ini atas kekuasaan Allah. Nah, baik, kita lanjutkan ayat yang berkaitan dengan ayat 20 sama 21 yang semakna. Jadi perintahnya Allah
supaya kita tidak lupa bahwa kita ini hina dina, perhatikan manusia. Dari apa sumber ciptaannya? Dari air yang Allah ciptakan, kemudian Allah pancarkan keluar, bertemu di dalam apa itu? Di rahim perempuan. Inilah kita yang hina dina jamaah, yang tidak punya kekuatan sama sekali. Ya, banyak air mani yang banyak yang sel-sel itu yang jadi cuma sedikit. Tapi kalau ikan banyak yang jadi pun itu pun sadar. Kemudian manusia itu pada dasarnya ya ini apa? Jadi penentang, padahal yang paling hina dina paling lemah begitu kuat penentang. Kata siapa ada kehebatan selain saya? Saya yang paling kuat. Naudzubillah min dzalik dalam surat Yasin. Tiba-tiba manusia yang paling menentang. Bayangkan, paling kecil paling menentang. Ya, Allah kasih perumpamaan, mereka lupa bahwa dia itu dari setetes mani, kemudian Allah ciptakan, terus tanya, mungkin enggak kita bisa dihidupkan lagi? Ya, enggak mungkin, sudah hancur. Inilah manusia. Manusia itu memang paling ingkar, padahal paling hina dina, paling lemah. Jadi Allah ingatkan ini supaya kita jangan sampai salah ucap, salah prasangka, salah ilmu, salah langkah nanti jamaah. Seperti kaum Ad, kaum Samud salah langkah. Ya, jadi orang yang ditaktor, orang yang suka menghina. Jadi orang-orang mujrim itu sering menghina orang beriman. Karena apa? Buat apa kamu kerja capek-capek disedekahkan? Buat apa saya harus percaya sesuatu yang tidak jelas, tidak kelihatan, tidak nampak? Berarti kebodohan. Itulah kalau orang sudah tidak punya keimanan. Maka orang beriman pun dianggap orang bodoh. Dalam surat Al-Baqarah tentang orang munafik, wa idza qila aminu kama amanan nas, berimanlah kalian seperti imannya para sahabat, yaitu orang munafik. Qalu anu'minu kama amanas sufha, apakah kita harus beriman dengan caranya orang-orang yang bodoh itu, terlalu cepat percaya, diberi ini tahu ini percaya, suruh saudara ini percaya, suruh zakat percaya, puasa percaya. Ya kalau gini susah kita. Nah ini karena tidak percaya apa banyak dosanya jemaah. Orang kalau banyak dosa repot. Tapi kalau begitu dukun bilang, ayo kalau kepingin kaya ini syaratnya. Kemudian orang yang suka malsu uang, ini uang palsu harganya sekian. Inilah kalau manusia sudah apa jemaah dikuasai hawa nafsu, Allah kirim apa? Jin kafir. Jadi orang kalau sudah ada beriman sama Quran, jin kafir, bahkan manusia-manusia yang kafir, yang sifatnya setan, akan berkumpul jadi teman akrabnya. Tapi kalau orang yang kafir ini mendengarkan ayat, tidak cocok. Jadi sekali lagi, langsung Allah balas. Kalau orang tidak beriman, langsung dikirim apa? Syayatinu minal jin. Setan-setan dari bangsa jin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi manusia ini selalu apa? Menentang. Kemudian tafsirannya bagaimana surat Yasin ini? Jadi penjelasan surat Yasin ini, dia menganggap mustahil Allah bisa menghidupkan manusia yang sudah hancur dari debu, diterbang. Mustahil. Padahal kalau lihat awal penciptaannya, dia dari setetes air mani yang hina dina. Kalau dipikiri apa caranya, itu juga mustahil tapi nyata. Nah, jadi Allah tunjukkan inilah yang nyata. Tapi yang belum nyata kok dipikir, yang nyata sudah dipikir enggak? Ya. Kadang-kala kita itu melihat yang nyata, enggak dipikir. Setelah, oh iya, memang betul. Tapi enggak lihat siapa yang ciptakan ini. Siapa yang bikin proses ini semuanya. Tapi yang enggak nyata, dipermasalahkan. Itulah manusia. Padahal cukup iman, jemaah. Percaya saja bahwa Allah itu pasti bagi kita dibalas. Tapi enggak mudah, jemaah. Biarpun yang mengatakan itu seorang nabi yang dipercaya katanya Al-Amin, begitu menyampaikan tentang firman Allah, langsung apa dimusuhi oleh orang-orang yang paling mencintai termasuk pamannya Abu Lahab. Itulah karena Quran ini bertentangan dengan orang-orang yang jiwanya kotor, yang penuh dengan dosa. Walaupun benar, jangan dikira Muhammad itu bicaranya salah, semuanya benar. Cuma gengsi untuk menerima kebenaran itu. Seperti Fir'aun
tahu Nabi Musa itu sejak kecil jadi anak angkatnya. Apa yang dikatakan Nabi Musa itu tahu benar sampai istrinya pun beriman. Tapi Fir'aun kapan mulai beriman? Begitu melihat azab mau meninggal sakaratul maut baru percaya jamaah. Itulah manusia. Kalau sudah mati minta dikembalikan supaya hidup lagi. Naudzubillah min dzalik. Jadi beruntunglah orang-orang yang bisa percaya tentang Al-Quran. Bisa mengimani, kemudian diiringi dengan perbuatan yang baik. Menghindari perbuatan yang jahat. Terus mudah-mudahan kita bisa istiqomah jamaah. Jadi kita ini sebenarnya apa? Dikasih sama Allah peringatan ini supaya sadar. Jangan terus tua-tua keladi ya. Semakin tua semakin jadi kalah arek nomi. Apalagi semuanya dirubah, giginya disempurnakan, harusnya ompong tidak jadi ompong, kulitnya dibuat seperti masih muda ya, tidak ada kerut-kerutnya ya, rambutnya buat hitam mengkilap sama sekali seperti orang yang muda. Tapi ingat, umur tidak bisa diperpanjang. Ya jamaah, naudzubillah min dzalik. Harusnya apa? Semakin berumur, semakin mendekat kepada Allah. Semakin sadar hidup itu pasti akan dituntut. Maka itu Allah ingatkan dalam surat Al-Qiyamah. Apa lafadznya? Ayasabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia itu dibiarkan tanpa tanggung jawab hidup itu? Tidak bisa jamaah. Kalau kalian semuanya diciptakan dari air mani, ini semuanya ada pertanggungjawabannya. Manusia kalau sudah mengucapkan amanah, beriman, pasti akan diuji dengan perintah dan larangan. Ya, dalam surat Al-Ankabut, Ayasabul insan ayyutraka sudah. Ayyutul ayyakulu amanna wahum la yuftanun, dibiarkan dia beriman tanpa ada ujian, tidak bisa jamaah. Ya, semua manusia akan dituntut ya. Allah sempurnakan ini tidak cuma-cuma jamaah, ada tuntutannya. Semua kenikmatan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah pertemukan laki perempuan sampai berkembang biak. Ini semuanya supaya kita ibadah kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Tidak dibiarkan kita diciptakan, dilahirkan di bumi ini tanpa ada perintah dan larangan. Nabi Adam aja langsung larangannya di surga masih ada karena belum wafat. Apalagi kita jamaah di dunia. Kapan selesai? Kalau sudah meninggal. Jadi ingat jamaah ya, Allah ingatkan ini supaya kita sadar hidup tidak cuma-cuma. Orang berimanlah orang yang paling cerdas yang memperhitungkan segala apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang akan diperbuat, bagaimana supaya akhiratnya benar-benar tidak rugi. Ingat, wal asri karena lafi kusar. Semua jemaah, semua manusia itu rugi. Dikecualikan amanu, iman kepada Allah. Kemudian diiringi dengan apa? Wa amilus solihah. Amal yang benar, yang sesuai dengan tuntunan, inilah yang tidak akan rugi selamanya. Tidak akan getun. Tapi nyatanya, orang yang meninggal semuanya getun jemaah. Ya, coba saya tahu ini, saya akan beramal banyak. Lah, betul kan? Seperti orang kalau sudah dapat hadiah, loh kalau tahu gini saya kan menanam saham, ternyata tambah mahal tanahnya. Jadi manusia seperti itu jamaah. Ya, maka itu Nabi itu paling luar biasa imannya. Semua yang dimiliki tidak bakal disimpan karena sudah tingkat hakul yakin, sudah sampai Sidratul Muntaha. Punya emas tidak bakal disimpan, habis. Bahkan orang minta pun diutang-utangkan. Sudah hakul yakin jamaah ya. Kalau tidak yakin jangan ikut-ikut. Nanti uangnya habis minta-minta. Itu tambah bahaya nanti. Ya, anak yang masih kecil-kecil nanti dituntut bahaya. Rasulullah sudah hakul yakin, bahkan istrinya pun minta kaya, dipersilakan cuma apa? Dicerai. Masalahnya apa? Saya ini panutan, banyak umatku yang masih miskin. Kalau nabinya kaya, siapa panutannya? Maka istrinya kuat jamaah. Baik, kalau kamu seperti ini akan bersama saya dalam keadaan miskin. Tapi nyatanya biarpun miskin tidak meninggal jamaah. Karena meninggal bukan karena kemiskinan jamaah. Sudah ajal. Ya, maka itu kok aneh ya. Ada orang
suami istri menjelang hari raya banyak perceraian karena klasik apa? Kan apa? Ekonomi. Karena ekonomi di Pemalang itu ya. Iya. Mana? Jawa Tengah ya. Iya. Padahal ujian itu pasti kan kemiskinan itu wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' pasti kan kekurangan harta ya kan? Bahkan Rasulullah pun dalam kemiskinan. Kenapa kok Rasul sukses istrinya tidak mau cerai? Ini bedanya jamaah. Rasulullah seorang suami, pemimpin, bahkan pemimpin negara, harta semuanya punya. Apa jamaah? Biarpun seorang yang kuat, istri tetap dihargai istri, bukan pembantu jamaah. Itu yang membuat terkesan para wanita jamaah. Sampai Siti Khadijah hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah. Nah sekarang suami-suaminya mentang-mentang karena kaya asal perintah, perintah, perintah. Begitu menderita, tidak punya apa-apa, sudah, tidak ada uang, mampus. Iya, maka itu kata Rasulullah sebaik kalian suami itu yang paling baik kepada istrinya. Rasulullah tidak pernah mengata-ngatakan apakah menjelekkan istrinya. Bahkan makanan tidak enak pun tidak akan dikatakan tidak enak. Diam. Karena manusia itu, terutama wanita itu, minta apa? Dipuja, disanjung. Itulah sifatnya. Ya, jemaah. Kalau dibiarkan, apa? Tetap bengkok. Tapi kalau dikerasi, akan patah. Itu gagalnya laki-laki kalau tidak memahami sifat wanita. Tapi Rasulullah paling takut kalau umatnya itu dikasih kekayaan. Nyatanya suami istri yang di puncak-puncak kekuasaannya, suaminya kaya, dibunuh sama istri sama anaknya. Ya, setelah dibunuh, dibuatkan apa? Dipendem, dicor di tempat musola. Karena apa? Bakhil. Ada lagi suami yang membunuh anak dan istrinya, ya anak perempuannya karena nikah lagi berebutan harta. Lebih bahaya juga. Kaya juga bikin masalah, miskin kok bikin masalah. Harusnya apa? Orang beriman. Di waktu dapat nikmat bersyukur, di waktu kena musibah harus sabar. Itulah sikap orang beriman. Syukur itu maksudnya apa? Jangan semakin bakhil, harus berbagi kepada siapapun. Jadi sekali lagi, hidup tidak cuma-cuma jamaah ya. Kita ini diciptakan dari air mani, nanti dapat pertanyaan, pertanggung jawaban menghadap Allah. Kemudian, banyak enggak orang yang bersyukur atau yang kufur? Banyak yang mana jamaah? Ukur. Banyak yang bersyukur atau kufur? Banyak Ukur. kufur ya? Iya betul. Ayatnya terbukti jamaah. Tujuan Allah kasih nikmat pada manusia supaya bersyukur. Tapi apa? Qalilan, sedikit yang bersyukur. Padahal kalau beli mata berapa ya? Hah? Kalau beri mata, pendengaran, mahal semua ini. Kita tidak pernah bayar kepada Allah. Tapi kalau uang tidak punya, marah, protes, kok ekonomi semakin sulit sekarang. Sulit mana dengan zamannya sahabat disuruh hijrah. Berani jenengan. Hijrah tidak ada kerjaan. Pindah tempat, jalan kaki di padang pasir. Berani jenengan diuji seperti itu? Paling banyak yang murtad. Jadi untung kita tidak diuji seperti para sahabat. Ya, harusnya kita beruntung. Ujiannya hanya masalah ekonomi. Biasa itu jamaah untuk menguji keimanan kita. Kalau tidak ada ujian, ya namanya bukan sekolah. Ya, semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Cuma sekali lagi, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji sesuai dengan kemampuannya. Ini juga sama Allah ciptakan semuanya kebutuhan di laut, di bumi, di daratan. Ini supaya manusia itu bersyukur. La'allakum taskurun nyatanya. Banyak orang yang dapat ikan di lautan segala macam apa perhiasannya bersyukur. Banyak yang tidak kenal Allah jamaah. Ya, jadi sekali lagi hati-hati jamaah. Hidup ini syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Ya.
nikmat Allah masih banyak yang kita belum syukuri jamaah ya. Baik, berikutnya surat Al-A'raf ayat 10. Kami tempatkan kalian di muka bumi ini supaya kalian bersyukur dikasih kehidupan, sumber kehidupan, tapi sedikit yang bersyukur. Iya jamaah ya. Kebanyakan apa? Wa aktsaruhum la yashkurun. Kebanyakan tidak bersyukur. Berarti apa? Ini sesuai enggak targetnya iblis? Ya, sesuai. Padahal Allah menyuruh bersyukur. Iblis menghendaki tidak bersyukur. Allah menghendaki supaya kita minta ampun. Iblis menghendaki supaya tidak minta ampun. Allah menghendaki supaya kita masuk surga. Iblis menghendaki supaya kita masuk neraka. Ya, jadi Allah menghendaki supaya kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi syukur ini luar biasa jamaah. Menambah nikmat, mempertahankan nikmat. Ya, jika kalian beriman sama Allah, ibadah kepada Allah, syukurlah kepada Allah. Kemudian washkuru ni'matah in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagaimana kisahnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kufur, walain kafartum, inna azabi lasyadid. Na'udzubillah min dzalik. Iblis ternyata sukses jamaah menyesatkan semua manusia dengan cara supaya tidak bersyukur. Surat apa? Al-A'raf ayat 16-17. Betul ya? Kamu akan mendapatkan mereka tidak bersyukur, digoda dari segala arah ya. Kecuali dari atas. Atas itu rahmat Allah jamaah. Iya. Jadi kalau kita selalu ingat rahmat Allah itu lebih luas, insya Allah jangan pernah putus asa. Karena iblis tidak pernah berhenti menggoda manusia. Jadi lawannya syukur, kufur. Orang syukur berarti orang taat. Kalau tidak taat berarti tidak bersyukur. Sekarang saya tanya aja mah. Orang kalau kerja sama seorang bos, dia semua kebutuhannya dipenuhi, keluarga dipenuhi. Kerjanya gimana aja mah? Giat nggak? Nggak pernah mikir. Anaknya sekolah sudah dijamin, istrinya butuh dijamin, rumah dijamin. Gimana aja? Betul nggak? Giat nggak kerjanya? Jadi militan enggak itu? Apa katanya juraganya? Pasti datang. Apa kita enggak merasa kalau Allah menjamin kita, anak istri kita, kehidupan kita? Apa betul enggak dijamin sama Allah? Padahal kita dulunya enggak punya apa-apa. Ruh milik Allah. Mani milik Allah. Sampai kita jadi manusia, semuanya milik Allah. Apa pantas kita enggak bersyukur? Nah itu jamaah. Tapi yang kita lihat, yang kurang terus. Yang kurang terus. Kenapa? Karena kita selalu melihat yang di bawah ya, yang di atas ya. Ini sudah punya rumah 2, saya masih 1. Ini mobilnya sudah keluaran baru, saya masih apa? Jadul. Ini sudah modelnya mobil listrik yang canggih, saya masih biasa. Bisa bersyukur itu jemaah? Gak bisa jemaah. Kata Rasulullah, syukur itu tidak harus jumlah banyak. Masalah dunia, lihatlah yang paling bawah. Itu kita suruh melihat apa? Mengunjungi sanak kerabat kita. Bahkan kalau kita hidupnya di tengah masyarakat yang bawah, waduh, syukur terus sama rumah kecil pun mereka masih bisa bahagia. Kecil petaannya, harganya mahal. Tapi ya apalagi bisanya beli segitu. Hanya untuk ruang apa? Tamu aja sama dapur. Ya udah kecil, ukuran berapa itu? Ukuran 3 kali 5. Tapi kita kadang rumahnya luas, bisa buat permainan sepak bola, kurang bersyukur. Capeknya Bu ini. Capek bayar pajak inilah ya. Ya ini manusia. Padahal dapat warisan saja sudah kurang bersyukur. Jadi kita harus lihat yang paling bawah aja, Mas. Tapi kalau masalah ibadah, lihatlah orang-orang yang di atas kita. Kumpullah sama orang-orang alim. Bacalah kisah-kisah para nabi, para sahabat. Supaya kita sadar, ternyata Nabi Muhammad walaupun dalam keadaan hidupnya pas-pasan, ibadahnya luar biasa. Sahabat begitu banyak sedekahnya, padahal mereka dalam keadaan kekeringan.
kekurangan musim kering daerah padang pasir, kok begitu hebat ibadahnya, sodakohnya. Jadi kita kalau hidupnya selalu dunia melihat orang atas, tidak pernah bersyukur sama dengan orang-orang kalau kumpul sama orang-orang cerdas, maka dia akan apa? Melihat, oh iya, saya masih kurang ini, saya harus belajar lagi. Sama orang kalau kumpul sama orang kaya, dia akan terobsesi selalu kepingin tambah lagi, tambah lagi. Nah itu Rasulullah mengajarkan supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak menyia-nyiakan karunia Allah. Masalah dunia jangan lihat yang di atas. Kenapa? Di atas langit masih ada langit. Tidak ada ceritanya orang itu paling kaya. Tidak ada. Ya, sekali lagi supaya kita mudah bersyukur, mudah mensyukur nikmat Allah. Lihatlah orang yang paling menderita di atas kita. Menderita banyak, perang banyak, di mana-mana terusir, tidak aman. Kita masih aman, tapi masih kurang ibadahnya. Masih sambat karena apa? Bilang apa? Indonesia gelap gitu ya? Ya betul Pak. Gelap yang bagi yang punya perasaan. Intinya kalau dibilang dulu, apa? Kenapa kok orang bisa melakukan kekacauan di zaman dulu? Karena dia apa? Diprovokasi jamaah. Tahu orang Khawarij yang memprovokasi sampai perang sama Sayyidina Ali. Ingat kisahnya ya. Jadi kalau masalah ekonomi sejak dulu Allah uji jamaah. Nabi Muhammad kekeringan sudah, Nabi Yusuf kekeringan sudah, paceklik sudah. Tapi kalau kita benar-benar mau berbagi, jadi orang-orang yang ngerti, justru ini peluang bagi orang beriman untuk berbagi. Tapi kalau orang yang ngerti dunia, peluang kondisi ini untuk dagang. Semakin banyak yang ditimbun, semakin banyak untungnya. Itu kalau duniawi. Kalau orang yang beriman, wah kesempatan ini. Seperti siapa? Sayyidina Utsman ya. Di waktu musim paceklik, tidak ada lagi barang, beliau punya sampai dibeli berapa ratus persen tuh. 600 kali lipat. Tidak diberikan. Minta 700, maksudnya apa? Maunya apa? Disedekahkan. Berani, tidak ada yang berani. Siapa yang kuat nanti belinya setelah dibeli semua? Hanya apa? Ada yang berani. Allah membeli 700 kali diberikan cuma-cuma. Jadi sebenarnya dengan adanya kekurangan ekonomi itu kesempatan bagi orang yang kaya yang mampu mencari orang yang miskin supaya disantuni. Dan untuk menguji orang-orang yang sabar, imannya benar apa enggak. Kalau enggak benar, banyak yang murtad, banyak yang bunuh diri, banyak yang mencari jalan pintas. Naudzubillah min dzalik. Berarti yang sukses siapa? Iblis. Ya, apalagi banyak perceraian ya, gara-gara ekonomi. Naudzubillah min dzalik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya dari surat Al-Mursalat ayat 20-28 supaya kita banyak mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat itu tidak hanya berupa materi, nikmat itu tidak hanya berupa harta, tapi awal ciptaan kita sampai diberikan bumi ini seisinya itu juga nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa hidup itu bukan sekedar permainan, sendaguro, makan, kerja, tidur, istirahat, tapi bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah dengan cara berbagi kepada yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan jemaah tentang surat Al-Mursalat ayat 20-28. Jadi intinya Allah ingatkan bahwa kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa, lemah, hina dina, yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Cukup? Kalau cukup, kita akhiri dulu ya. Yeah. Insya Allah minggu depan Al-Hikam ya, bulan terakhir. Yeah. Baik, kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah. Matur Nuwun, Pak suwun. Ustaz. Nuwun Nih. sodako ilmunya Pak Ustadz.
Oke, sama-sama mudah-mudahan manfaat ya. Mari pamit Ya, dulu. amin, Ye, amin, sugeng amin, istirahat. amin.